Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam olahraga. Hari ini kita akan membahas masalah kesehatan. Bagaimana tata caranya kita tuh sehat hari ini. Dan sebelumnya saya akan mulai bertanya ke kalian semua. Apakah kalian sudah berolahraga hari ini? Sudahkah kalian menjaga kesehatan hari ini? Kalau belum, kalian sangat salah. Kalian kalah sama kucing. Kenapa? Kucing bangun dari tempat tidurnya, dia udah berolahraga. Dia membungkukkan badannya. Biar kenapa? Dia fresh. Walaupun kucing tidak mandi, caranya dia udah berolahraga itu akan menjaga kesehatannya dengan cara menggerakkan dan mengulek-ulekkan badannya agar dia siap untuk melompat dan pergi untuk cari mencari hari-harinya, kebutuhan setiap hari. Yang kedua, kita melaksanakan kesehatan pribadi untuk kita, contohnya untuk kita. Pagi hari bangun tidur, pasti banyak yang mengatakan bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Padahal yang benar itu bangun tidur kita harus minum 1 gelas air hangat. Untuk apa? Biar menjaga metabolisme tubuh kita itu terjaga, atau kesehatan kita tuh makin bagus. Untuk hari ini, sudahkah Anda meminum air putih? Kalau tidak, segera ambil air putih. Kalau bagusnya air hangat. Rasakan bedanya meminum air hangat tiap pagi dengan yang tidak. Apalagi ditambah pengalaman-pengalaman yang lalu, mungkin di SMP kita bangun tidur, mandi, terus langsung berangkat sekolah, tidak sarapan pagi, nyampe sekolah bukannya fresh badan kita, tapi yang ada kita malah ngantuk lagi. Dan yang kedua yang parah lagi, udah kelihatan tidak mandi, tidak fresh, diomelin gara-gara terlambat. Nah, untuk hari ini materi kita biar lebih bagus, kita membahas masalah penyebaran dan lain-lain dulu, sebelum masuk ke yang lain. Atau kita balik, kita balik dulu. Kita membahas masalah kebutuhan kita di pagi hari. Apa aja sih kebutuhan kita di pagi hari? Yang pertama yaitu mengisi perut, alias yaitu sarapan. Dalam benak kita, yaitu kita makan makanan yang sehat. Itu problemnya. Sedangkan bagi orang-orang yang berduit ataupun yang semua yang serba ada, yang serba apa yang dia inginkan dia dapatkan, yang ada di benaknya dia hanyalah makanan yang enak, yang lezat menurut dia. Belum tentu makanan enak dan lezat menurut dia itu dibutuhkan oleh tubuhnya. Untuk itu kita sebagai yang punya raga harus mengetahui apa sih semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita di pagi hari. Yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti yang kita tahu, yaitu makanan yang bergizi lengkap. Apa aja sih gizi? Apa sih kandungan dalam makanan itu? Apa sih gizi makanan itu? Seberapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nanti kita akan kupas sedikit-sedikit. Contoh yang pertama, makanan
yang bergizi. Gizi makanan itu ada berapa sih yang menurut kita, yang kita tahu? Atau jangan-jangan kita dari kemarin itu hanya mementingkan kuantitas dari makanannya, bukan kualitas dari makanannya. Nah, kalau seperti itu, kita lirik ke diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan dari kemarin? Kita mementingkan ya kualitas makanan atau kuantitasnya? Ya, kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Nah, untuk sekarang, gizi dalam makanan itu dari yang mudah sekali diproses atau diterima oleh tubuh. Yang pertama, mineral. Apa sih mineral? Paling banyak orang bilang itu mineral itu air. Padahal itu salah. Mineral itu yaitu benda yang sangat padat, yang sangat keras. Lah kok bisa? Kok ada di air? Nah, itu namanya ya kuasa Allah kayak gitu. Air itu bisa menembus benda yang sangat keras dan mengambil unsur haranya untuk kekayaannya dia, untuk ya kebaikan untuk makhluk hidup. Itu yang disebut dengan ya apa namanya mineral. Ya, kok ada di air. Nah, itu penjelasannya kayak gitu. Ya, mineral dalam air itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengganti semua sel-sel kita yang rusak. Ya, mempercepat metabolisme tubuh dan lain-lain. Seperti yang saya bilang dari awal, ya, sudahkah kalian minum air hangat nih pagi? Nah, itu contohnya untuk meningkatkan itu. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Ya, mineral di bawahnya adalah vitamin. Vitamin itu didapatkan dari berbagai macam ya, sayur-sayuran, buah, ya, dari bahan-bahan yang ada di alam, ya. Itu diproses oleh tubuh cepat. Dan seringkali kita tuh menganggap vitamin itu sebagai bahan yang sangat berpotensi dan sangat banyak, padahal vitamin itu sedikit bergerak, ya sedikit kita beraktivitas, ya sama kayak mineral, sedikit kita beraktivitas, vitamin itu akan hilang atau akan terpakai, terganti. Yang ketiga yaitu karbohidrat. Karbohidrat yang seperti kita tahu ya dapat dari gandum, nasi, dan banyak lagi yang gurih. Kita bilang itu gurih. Ya. Karbohidrat itu kalau kebanyakan gimana ya Pak? Nah, karbohidrat ya yang sering kita tahu kalau kebanyakan orang itu akan gendut. Oh, tidak juga. Ya, karbohidrat itu ya sejenis cadangan makanan, cadangan energi yang cepat terserap, ya cepat terserap oleh tubuh dan cepat mengganti sel-sel tubuh yang rusak, sama kayak yang tadi, tapi agak keras daripada vitamin, ya lebih kompleks dari vitamin. Karbohidrat itu ada dua, yaitu ada sari dan ada pati. Ya, kita banyak makan, ya makan nasi, ya kita udah kenyang. Tapi kok masih lesu. Kenapa? Karena karena tubuh kita tuh karbohidrat hanya dibutuhkan sekian persen. Jadi tidak banyak. Makanya kita tuh jangan menganggap remeh, saya makan asal banyak. Ya, itu salah. Contoh, ya, kalau yang bilang kayak gitu, saya makan asal banyak aja dah, biar kenyang cepat. Ya, banyak orang yang gendutan. Banyak orang itu yang buncit, hanya perutnya doang, tapi badannya kurus.
Ya, dibilang apa? Busung lapar. Ya, busung lapar. Itu masalah kesehatan untuk makanan. Terus yang selanjutnya, ya kita masuk ke bahan berikutnya setelah karbohidrat. Setelah itu protein. Nah, gunanya protein apa sih? Protein itu di mana? Dari mana kita dapatkan? Ya, itu telur. Ya, banyak di situ protein. Kalau dari rumah kita udah mandi, udah bersih, udah sarapan, tapi kita kekurangan protein, apa jadinya? Kalau kita kekurangan protein, lihat yang ada di meja-meja belakang. Kalau kita kekurangan protein, ya kalian lagi sekolah dulu di SMP, yang datang duduk diam molor, nah belum ya jam baru 5 menit duduk udah molor. Nah itu ciri-ciri siswa yang kekurangan protein. Saran saya, ketika datang sekolah, ya ketika datang sekolah nanti, ya ketika kita disuruh udah seperti biasa datang sekolah, bawa toples, nasi sedikit, lauk, telurnya 2. Bawa simpan di situ yang udah matang, jangan tidak matang, ntar disuruh masak bukantin lagi ntar, ya. Bawa 2 telur. Untuk apa? Ketika pas datang nyampe, ya untuk menghilangkan rasa ngantuk itu bukan ambil telur pecahkan ke muka, bukan seperti itu. Tapi telur itu pas datang nyampe, yang nanti yang tadi itu belum sempat sarapan di rumah, makanlah telur itu dan berikut sama terserah mau nasi, mau roti dan susu silakan. Karena kenapa? Itu mengandung banyak sekali protein, terutama dalam susu juga. Terus untuk yang berikutnya, telur berikutnya, kok suruh bawa 2? 1 makan pagi. Terus yang kedua, ketika datang ngantuk, ya izin sama gurunya, Pak, saya ngantuk, saya mohon izin keluar dulu sebentar. Nah itu bawa telur, makan di luar, ya makan di luar. Tapi harus izin guru, karena ya mata itu ngantuk. Kok bisa? Protein itu ya membuat mata itu melek. Gimana sih? Apa sih sebabnya? Nah gini ceritanya yang saya pelajari. Protein itu digunakan oleh sel saraf yang tetap bergerak atau berdenyut setiap hari, setiap jam, setiap menit. Ya. Kok bisa? Apa hubungannya dengan ngantuk? Kan yang bergerak hanya kaki, tangan, mulut yang bergerak. Jangan salah. Yang sering bergerak itu setiap jam tanpa dipikirkan oleh otak kita, itu kelopak mata kita. Itu setiap menit dia harus mengantuk. Untuk apa? Membuat dia mata itu, retina mata kita tetap fresh ataupun tetap basah atau tetap lembab. Kalau tidak seperti itu, mata kita akan merah. Kalau tidak, kantung mata selaput mata kita ini tidak dibasahi. Seperti itu. Nah, di situ gunanya. Makanya kita tuh sering kali datang baru duduk bentar udah mau tidur. Datang sekolah pagi padahal baru bangun. Ya mau tidur lagi di sekolah. Jangan sampai kita tuh orang-orang lama bilang datang, duduk, diam, kentut, pulang. Apa yang dibawa pulang? Tidak ada. Karena kenapa? Kita datang untuk tidur doang di sekolah. Ilmu yang disebarkan, yang ditebarkan oleh guru-guru kalian yang bagus untuk masa depan kalian, itu tidak kalian ambil. Yang benar,
Kalau lagi belajar, ya kata guru ngaji saya dulu tuh bilang, kalau mau pintar, lihat mata gurumu. Seolah-olah pandangan kita sama guru itu sebagai jembatan ilmu yang masuk ke dalam otak kita. Makanya, ya, mata kita tuh jangan diajak kompromi ketika ada pelajaran, jangan suruh tidur. Kenapa sih kok mata kita selalu ngantuk? Memang zaman ya semuanya ada melalui gadget kita. Mata seharusnya kita harus sudah istirahat, tapi pasti melek lihat HP, nonton dan lain-lain. Jadi ada waktunya istirahat, ada waktunya untuk melek, lihat dan kerja dan lain-lain. Oke, materi selanjutnya dari protein. Ya, ada yang di atas lagi protein, yang lebih kental lagi itu kalsium. Kalsium itu ya dibutuhkan ya oleh badan kita itu 100% contohnya. Contohnya 100% itu kalsium itu dibutuhkan. Ya. Kalsium kita dapatkan dari sumsum tulang belakang. Ya, mamalia, ikan dan lain-lain kan gitu. Nah, kalsium itu sendiri dibutuhkan oleh jantung kita itu ya. Misalnya 100% boleh tidak terpenuhi satu harinya. Boleh tidak terpenuhi. Itu 98% itu boleh tidak terpenuhi. Ya. Atau 80% itu boleh tidak terpenuhi oleh jantung kita. Dibutuhkan oleh jantung kita. Tapi yang 1% ini wajib dipenuhi. Padahal 1% oleh darah. Ya. Untuk apa? Ya. Darah itu menggunakan kalsium itu ya sebagai penguat dirinya sendiri untuk membawa semua sari-sari makanan disebar ke seluruh tubuh. Itu tiap pagi makanya kita harus makan. Ya. Bagi yang matanya pucat, ya istilahnya anak-anak sekarang itu beler ya. Beler itu apa beler? Ya. Itu kekurangan. Ya, itu kekurangan, makan yang banyak ya. Jangan banyak doang ya. Unsur gizinya dilihat. Ya. Untuk selanjutnya setelah protein, kalsium, ya kalsium itu yang paling besar ya cadangan energinya itu ya yaitu lemak yang terakhir. Cadangan energi. Bandingin ya kalau karbohidrat ya kita gunakan untuk lari 1 kilo lah. Ya, contohnya ini contoh. Ya. Karbohidrat umpamanya ya bensin motor ya. Karbohidrat itu 1 liter. Ya, kita konsumsi 1 liter. Kita lari 1 kilo. Habis. Ya. Hanya habis dipakai sebagai cadangan energinya. Tapi kalau lemak hanya setetes. Setetes itu bisa ya kita habiskan, bisa kita lampaui itu lebih dari 1 kilo. Saking energi dalam lemak itu banyak. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang itu makanan berlemak banyak, tidak mau olahraga. Untuk menjaga kesehatan bukan hanya makanan, tapi dibarengi dengan olahraga. Lemak itu dibutuhkan oleh tubuh hanya 1%. Itu mungkin untuk olahragawan
ya, dia makan satu hari itu lemaknya untuk satu hari itu ada habis. Tapi kalau bukan olahragawan atau bukan orang yang senang olahraga, yang senang makan, tidur, ya mohon maaf, ya lemak yang dia makan bulan lalu mungkin belum dipakai sama sekali. Makanya lemak yang dia masukin, yang konsumsi terus, dia timbun lemak itu di balik kapilernya. Alias kata kasarnya di mana? Ada di perutnya, ada di pahanya, ya, ada di bagian semuanya itu. Makanya kalau kita cubit orang yang berlemak itu sakitnya luar biasa katanya. Luar biasa sakitnya. Kenapa? Lemak itu pecah. Coba kalau cubit, bedakan cubit orang yang tidak berlemak. Paling dia bilang itu hanya nyolek doang. Itu bedanya. Yang selanjutnya, lemak juga itu, kata-kata orang, itu adalah bom waktu. Kalau kita tidak menggunakannya, itu adalah bom waktu. Kenapa? Jantung, ya, tidak dipakai itu lemak akan menyengkram jantung dan bisa-bisa orang tersebut langsung bisa meninggal. Kenapa? Kata dokter apa? Itu jantung koroner. Nah untuk itu, sebelum ada kejadian itu, ya, kita harus waspada, lihat diri kita masing-masing. Oh, berat badan saya udah berapa? Ya. Terus saya ideal apa kagak? Saya banyak lemak apa tidak? Ya. Dari itu, saya mengajak adik-adik semua, ya, dari sekarang, ya, peduli terhadap diri kita masing-masing, ya, peduli terhadap, ya, kesehatan kita masing-masing. Jangan mengandalkan hanya makan yang lezat, makan yang banyak gizinya, ya, tapi gizi yang dimakan hanya ditimbun tok. Makanya orang bilang, kok bubur itu banyak jerawat ya? Kenapa sih? Wah, itu catatan. Apa yang terjadi? Ada apa? Kok seperti itu? Masa puber adalah masa peralihan, masa di mana, ya, masa itu, ya, terjadi pergeseran, gesekan apa segala itu. Itu malas dan, ya, yang hiperaktif. Jadi kalau orang yang banyak jerawat, kemungkinan dia takut dengan matahari, banyak makan yang mengandung, ya, vitamin D. Ingat, vitamin D itu bukan dari matahari, ya. Vitamin D bukan dari matahari, tapi vitamin D itu kita makan, terus ditimbun di balik kapiler kita, dan tidak bisa diurai oleh yang lain, oleh gerakan kita, oleh olahraga kita, bukan, tidak bisa, kecuali, ya, sinar ultraviolet. Makanya kita tuh berjemur bukan untuk mendapatkan vitamin D dari matahari, bukan. Matahari itu yang membakar vitamin D di balik kapiler kita biar bisa dipakai oleh tubuh kita. Nah, kalau kelamaan ditimbun, ya, ya, yang namanya bahan makanan, kalau kelamaan disimpan kan pasti basi. Kalau udah basi, pasti keluar jadinya jerawat. Ya, ada yang bilang komodo. Itu juga dari aktivitas yang seperti itu, yang terkontaminasi sama bakteri. Itu pola makan.
makan, minum. Bagaimana sih kita memilih minuman yang bagus? Tadi makanan yang belum kita bahas masalah bagaimana cara memilih makanan atau bahan makanan yang baik, ya, yang baik untuk kita, yang jauh dari polusi, yang jauh dari zat-zat kimia yang berbahaya. Yang pertama, ya memilih bahan makanan, sayur mayur, buah dan lain-lain, ya. Apakah nanti boleh tanya Pak penjualnya? Oh boleh tanya penjualnya. Tapi namanya orang penjual, ya kecap aja tidak ada yang nomor 2, nomor 1 semua. Karena kenapa? Ya, dia tidak mau rugi dengan bahan makanan yang dia beli busuk, tidak laku. Makanya kita harus tahu, ya, bukan kita nanya ke penjual. Itu yang salah, hanya penjual. Penjualnya mau laku. Bagaimana cara memilihnya? Kalau dedaunan gimana? Dedaunan itu cara memilihnya, lihat daun itu ada bekas gigitan hama atau gigitan ulat, ya. Terus, tapi jangan yang semuanya udah digigit, samanya bohong. Makan batangnya doang, ya. Hanya separuh. Nah, itu sebagai landasan kita bahwa daun itu bebas dari zat kimia berbahaya, ya. Terus yang selanjutnya, buah gimana? Buah itu lihat, jangan sampai kalian salah pilih. Ada yang warna merah ceria, merahnya bukan main. Ya itu sama makanan yang udah jadi-jadi itu, wah ngeri banget kalau udah merahnya menyala, hijaunya menyala dan lain-lain. Itu kata penjual yang saya tanya, biar pembeli itu tertarik dengan warnanya. Warnanya tidak pucat. Padahal dia mencampurkan dengan bahan dasar tekstil atau bahan pewarna tekstil. Makanya kita tuh harus, ya, selektif dalam memilihnya. Makanan yang kita makan, ya, terutama buah, ya, buah itu jangan mencari buah yang terlalu pucat. Contoh kalau pisang, nih yang saya selidiki pertama tuh pisang. Mungkin yang lain udah tahu, tapi ya saya melihat tingkah laku dan lain-lainnya orang-orang penjual pisang itu, ya biar pisangnya cepat merah, itu dicelupkan ke air yang berisi zat kimia. Itu berbahaya sekali. Kita makan pisang bukannya sehat, tapi kita memakan zat kimia. Itu disiram pakai air. Itu pisang yang hijau itu hanya 2 menit sampai 5 menit itu langsung matang, memerah. Cara memilihnya, kita ambil satu, kita potekin. Itu kalau di dalamnya belum buah sama kulitnya tidak terkelupas atau tidak kayak pisang matang di pohon itu benyek, itu pisang yang dikhawatirkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya pola hidup sehat. Tadi makan, ya. Sekarang bagaimana sih pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat itu yang pertama, materi kita yang pertama, makan makanan yang banyak mengandung gizi makanan. Yang kedua, istirahat teratur. Yang ketiga, olahraga teratur. Ya kita bahas yang ketiga ini. Yang pertama udah, yang kedua istirahat. Istirahat, bagaimana sih istirahat yang cukup itu? Istirahat yang baik, istirahat menurut olahraga itu. Jadi
istirahat menurut kalian itu hanya tidur. Ya, tidur. Padahal dalam ilmu olahraga istirahat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, istirahat aktif. Yang kedua, istirahat pasif. Yang mana istirahat aktif itu ketika kita lelah dalam berlari, ya larinya kencang, ya tiba-tiba lari pelan dan berjalan. Nah itu contoh berjalan itu adalah istirahat aktif atau melakukan olahraga yang lain-lain. Itu istirahat aktif. Sedangkan 2, istirahat pasif. Istirahat pasif itu boleh langsung duduk, lari udah capek, ya pegang dengkul, duduk. Nah itu istirahat pasif. Ya langsung tiduran juga boleh, karena untuk mendapatkan langsung fresh badannya. Terus yang selanjutnya olahraga. Ya, udah istirahat, olahraga. Olahraga yang baik dan benarnya itu seperti apa? Yang pertama, olahraga yang baik dan benar itu dilaksanakan ada tata tertibnya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kalau kita kepengen lari, yang pertama itu dilakukan yaitu pemanasan dulu lah sedikit. Ya, pemanasan. Gunanya pemanasan untuk apa? Ya, untuk menyiapkan badan kita atau anggota badan kita yang akan dipakai nanti agar siap melaksanakan aktivitasnya, agar tidak terjadi cedera, ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, ya, itu dalam berlari ataupun dalam melakukan olahraga. Ya, kalau olahraganya lari, ya ikutin prosedur lari. Ya, kalau yang lebih keras ya olahraga yang benturan atau yang bersaing, contohnya bela diri dan lain-lain itu. Nah, ada teknik-tekniknya. Yang terakhir, yaitu ada namanya pelintong atau pendinginan. Jangan langsung ujuk-ujuk udah selesai olahraga kita langsung tiduran atau langsung mandi. Oh jangan. Nanti ada sel saraf yang akan rusak berat, bukan yang dalam waktu yang dekat, tapi waktu yang akan datang. Soalnya kita tuh memasang bom waktu kalau seperti itu terus. Kejadian seperti itu terus bisa-bisa kita akan mengalami yang namanya stroke ringan. Nah itu aja mungkin materi dari saya, ya kesehatan pribadi, bagaimana sih pola kita bangun tidur, ya olahraga atau mempersiapkan diri dulu, ya sejenak aja. Setelah itu minum air hangat, ya setelah minum air hangat boleh mandi, gosok gigi dan lain-lain. Ya setelah itu sarapan boleh, ya berangkat kerja, setelah berangkat sekolah. Setelah berangkat sekolah, ya jangan lupa sarapan yang sehat. Ya, setelah itu istirahat yang cukup dan berolahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam olahraga.